Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Kurnia Fajri Ramadan dari PT Perkebunan Nusantara 7. Saya biasa dipanggil dengan Fajri. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam keikutsertaan saya pada Plantation Leadership Development Program atau PLDP 3 di LPP Agro Nusantara. Sahabat sekalian, dalam menjalani hidup, secara sadar atau tidak, kita telah berperan sebagai pemimpin, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun dalam lingkungan pekerjaan. Kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus dapat menghadapi tantangan yang otomatis akan datang ketika seseorang berperan menjadi seorang pemimpin. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini, saya akan menjabarkan 5 praktek bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Praktek yang pertama, model the way, atau mencontohkan caranya. Salah satu tugas kepemimpinan adalah memberikan contoh terhadap orang yang dipimpinnya. Karena konsekuensi dari seorang pemimpin adalah mempunyai follower atau orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang diingin dilihat oleh follower adalah contoh. Setidaknya, ada 2 poin bagi pemimpin dalam memberikan contoh kepada orang yang dipimpinnya, yaitu, pertama, find your voice atau temukan suara hati dengan memperjelas nilai-nilai pribadi. Pemimpin harus menunjukkan kepada orang-orang yang dipimpinnya nilai-nilai positif yang paling dalam dari hatinya. Dan tujuannya untuk memimpin adalah betul-betul dirasakan dari dalam dirinya, bukan sebuah lip service belaka. Pemimpin juga harus bisa menjadi sosok yang diharapkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, orang akan mengerti dan merasa yakin bahwa mereka telah memiliki pemimpin yang tepat. Yang kedua, yaitu set the example, atau pemimpin harus memberikan contoh dengan menyelaraskan tindakan sesuai dengan nilai-nilai bersama. Karena seorang pemimpin, salah satu yang akan menjadi faktor penguat di dalam kepemimpinannya adalah ketika dia memiliki karakter, yaitu antara apa yang diucapkan dan diyakini sama dengan apa yang ditunjukkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sahabat sekalian, ini akan menjadi poin yang sangat menentukan apakah seseorang pemimpin itu menjadi seorang pemimpin yang baik dan akan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Sahabat sekalian, praktek yang kedua adalah inspired a shared vision. Dalam praktek ini, ada 2 poin inti. Yang pertama adalah envision the future, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk melihat masa depan dengan membayangkan peluang yang bermanfaat bagi orang yang dipimpinnya. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan peluang-peluang yang ada di masa depan, sehingga orang yang dipimpinnya senantiasa memiliki harapan bahwa hal yang dilakukannya telah berada di jalur yang benar untuk menuju sesuatu yang dicita-citakan. Poin kedua dalam praktek ini adalah enlist other in a common vision, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengumpulkan orang-orang ke dalam visi bersama dalam organisasi, termasuk mendorong setiap orang di dalam organisasi tersebut untuk memiliki visi dan energi yang sama sesuai dengan visi yang telah diharapkan. Praktek kepemimpinan selanjutnya adalah challenge the process. Ada 2 poin pada bagian ini. Yang pertama adalah seek ways to grow, change, and improve, atau mencari peluang melalui upaya yang inovatif, bertumbuh, berubah, dan menjadi lebih baik. Pemimpin yang hebat senantiasa mencari jalan untuk menjawab tantangan hidup ke depan. Mereka tidak pasif dan akan terus berpikir untuk melihat
meraih peluang keberhasilan dengan cara-cara baru untuk bagaimana organisasi dan individu di dalamnya terus berkembang. Poin yang kedua dalam praktek ini adalah eksperimen, take a risk, and learn. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mencoba. Dia harus menjadi seorang risk taker, mengambil risiko, dan belajar dari sesuatu yang telah dicapai, entah itu keberhasilan atau kegagalan. Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin karena melihat risiko yang begitu besar ke depan, sehingga dia memutuskan untuk tetap berjalan di tempat, maka sesungguhnya dia adalah pemimpin yang gagal. Seorang pemimpin harus berani mencoba cara-cara baru, karena dari sekian banyak cara-cara itulah kemungkinan mereka akan menemukan jalan-jalan baru untuk menjadikan organisasi lebih cepat mencapai visinya. Praktek berikutnya adalah enable other to act, yaitu memungkinkan orang lain untuk bertindak, memberikan power, memberikan kekuatan kepada orang lain di dalam organisasi untuk melakukan yang terbaik menurut mereka, atau yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Sehingga, seorang pemimpin tidak boleh menjadi seorang Superman yang dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Ada 2 poin di dalam praktek ini, yaitu foster collaboration, yaitu memupuk kolaborasi, dan ini adalah salah satu kunci dari kompetisi saat ini, yaitu kolaborasi dengan mempromosikan tujuan bersama dan membangun kepercayaan. Sahabat sekalian, ketika seorang pemimpin tampil sebagai pemberi kekuatan antar anggota dan kemudian mampu mengorganisir setiap anggota untuk melakukan kolaborasi, maka dia akan menjadi seorang pemimpin besar dan karismatik yang dihormati di dalam organisasi. Tetapi, ketika pemimpin itu tampil dengan melemahkan semua orang dalam organisasi, justru membuat organisasi terpecah dan hilangnya rasa saling percaya antar anggota organisasi. Maka inilah tanda dari lemahnya sebuah kepemimpinan. Tetapi ketika pemimpin tampil dengan melemahkan semua orang dalam organisasi, maka justru hal itu akan membuat organisasi terpecah belah dan hilangnya rasa saling percaya antar anggota organisasi. Maka inilah tanda dari lemahnya sebuah kepemimpinan. Poin yang kedua dalam praktek ini adalah empower others. Ketika kepemimpinan diberikan kepada seorang pemimpin, itu berarti sebuah power sudah dan sedang diberikan oleh orang yang dipimpinnya kepada seorang pemimpin. Ketika seseorang menjadi pemimpin, itu berarti sebuah power sedang diberikan oleh orang yang dipimpinnya kepadanya. Tetapi ketika pemimpin itu hanya menggunakan power tersebut untuk dirinya sendiri, maka sesungguhnya pemimpin tersebut sedang menuju kepada kepemimpinan yang gagal. Artinya, ketika pemimpin diberikan kekuasaan, maka seorang pemimpin harus mengembalikan kekuatan itu kepada semua orang-orang di dalam organisasi, sehingga mereka memiliki keberdayaan untuk berkontribusi sesuai bidangnya dalam suatu organisasi. Sahabat sekalian, praktek kepemimpinan yang terakhir adalah encourage the heart, yang berarti menyemangati dengan hati. Karena inti dari kepemimpinan itu adalah pengaruh menyemangati jiwa. Ada 2 poin yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah recognize contribution, yaitu mengakui atau mengenali kontribusi dan menunjukkan penghargaan bagi pencapaian setiap individu dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah celebrate values, yaitu merayakan nilai-nilai dan kemenangan yang diciptakan di dalam organisasi.
Dari dua poin ini, yang menjadi sasarannya adalah perasaan dan hati yang ada di dalam pikiran setiap orang di dalam organisasi, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk memenuhi rasa penghargaan dan rasa kebanggaan setiap anggota organisasi. Seorang pemimpin tidak boleh pelit untuk mengakui bahkan menunjukkan penghargaan yang besar terhadap setiap kontribusi yang dilakukan oleh siapapun di dalam suatu organisasi. Dengan berbagai level, baik kontribusinya besar ataupun kecil. Karena di dalam suatu organisasi yang bekerja dengan sistem, sesungguhnya setiap orang itu seperti roda di dalam sebuah mesin. Dengan merayakan kemenangan atau merayakan nilai-nilai adalah sesuatu yang dapat memicu motivasi dan menumbuhkan energi untuk terus menguatkan seluruh orang di dalam organisasi dan memberikan optimisme untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam visi di awal. Sahabat sekalian, demikianlah 5 praktek dalam kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.